warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI Net, pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Musik Melayu adalah salah satu musik tradisional. Dan musik ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dipengaruhi dari tanah Arab dan juga musik Eropa tradisional. Ciri khas dari musik Melayu menggunakan alat musik berupa akordeon dan juga gambus. Lantas seperti apa perkembangan musik Melayu di Kabupaten Sintang saat ini? Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, simak dan ikuti obrolan budaya RRI Sintang. Kali ini bersama saya Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami ajak Anda untuk mengulas dan mengobrol bersama dua narasumber kami tentang musik Melayu seperti apa perkembangannya kini, terutama di era milenial yang semakin modern. Saat ini saya telah bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Bapak Haji Mitra Cahyadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, dan juga ada Pak Jam Hadimi. Biasa dengan sehari-harinya dipanggil dengan Pak Jam ya? Iya betul Pak Jam. Gimana kabarnya Pak Jam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nah kali ini pendengar dan juga pemirsa kita akan lebih mengenal lagi seperti apa musik akordeon dan juga gambus, karena kebetulan kedua narasumber saya adalah pemain musik khas Melayu dan dua alat ini merupakan alat yang khas sekali ya, yang sering digunakan dalam musik Melayu. Salah satunya adalah akordeon. Nah, nanti kita akan mendengar bagaimana seperti apa ciri khas musik Melayu ini ketika orang mendengar bahwa ternyata ini adalah musik Melayu, khasnya seperti apa dari musik-musik yang lainnya. Dan juga ada alat yang satu lagi yaitu adalah gambus. Ya, seperti apa memainkannya, kita langsung saja simak dua narasumber saya, ada Bapak Haji Mitra dan juga Pak Jam memainkan alat musik gambus dan juga akordeon berikut ini. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, itu dia tadi permainan alat musik gambus dan berikutnya kita beralih ke alat musik akordeon. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari dua narasumber kita pada kesempatan kali ini dalam memainkan alat musik khas Melayu yaitu gambus dan juga akordeon. Kita akan lebih mengenal lagi sebenarnya seperti apa sih kekhasan dari dua alat musik ini. Mungkin ke Pak Jam terlebih dahulu. Pak Jam, kalau misalnya orang mendengarkan bahwa ini adalah musik Melayu, biasanya didengarkan dari apanya nih Pak, khas dari dua alat musik ini? Mungkin alat gambus dulu nih Pak Jam, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alat musik gambus ini merupakan salah satu ciri khas daripada
lagu Melayu karena dia memiliki nilai-nilai tersendiri, terutama dari segi memainkannya. Jadi di situ perlu penghayatan khusus karena ada nilai-nilai Islami di dalamnya. Oleh karena itu, maka seperti musik gambus ini merupakan salah satu ciri khas daripada alat musik Melayu karena identiknya kepada mengarahnya itu kepada nuansa Islami gitu ya. Begitu aja. Ya, Pak Jam mempelajari alat musik ini sejak kecil atau dipertemukan dengan alat ini sejak kapan nih Pak? Ya, saya mulai mempelajari alat musik gambus ini mulai dari usia 15 tahun. Jadi pada waktu itu saya belajar dengan almarhum bapak saya. Cuman almarhum bapak saya tidak ingin saya belajar itu khusus dengan beliau, dalam arti kata beliau tidak mau terjun langsung karena alat musik gambus ini lebih kepada insting. Jadi beda daripada alat-alat musik yang lain seperti gitar dan lain sebagainya. Iya, jadi harus menggunakan perasaan dalam memainkannya begitu ya Pak? Ya, betul, betul. Menemukan feeling ini kapan nih Pak? Ketika Bapak bisa menyatu dengan alat gambus ini? Ya. Kalau memainkan alat musik gambus, yang pertama-tama itu kita harus tahu lagunya dulu. Ya, nada apa yang ingin kita mainkan ya. Karena di musik gambus ini ya, kita mainkan alat musik ini memang benar-benar penghayatan yang sangat kita butuhkan gitu ya. Makanya sebelum kita memulai memainkan alat musik gambus, kita tentukan dulu lagu apa yang akan kita mainkan. Begitu. Ketika Pak Jam mempelajari alat musik gambus ini, apakah sulit Pak? Kalau dikatakan sulit, lumayan sulit ya, karena alat musik gambus ini tidak ada kunci gitu kan, tidak seperti gitar pada umumnya gitu kan. Karena alat musik gambus ini memang memerlukan insting yang kuat. Gitu. Jadi di mana nada ini rendah, di mana nada sedang, di mana nada tinggi. Jadi di sini kita diperlukan insting yang kuat gitu, untuk memainkan alat musik gambus. Jadi tidak semudah seperti kita belajar gitar dan lain sebagainya gitu. Berani untuk tampil memainkan alat musik ini sejak kapan? Saya pertama kali tampil pada tahun 99, itu acaranya di Sekadau, Kabupaten Sekadau. Pada waktu itu saya diundang dengan kawan-kawan, itu ada acara kegiatan kunjungan gitu ya. Kunjungan remaja Masjid Belitang 1 pada waktu itu, kunjungan remaja Masjid Belitang 1 ke Kecamatan Sekadau. Jadi pada waktu itulah pertama kali saya memainkan alat musik gambus ini di depan halayak ramai. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kita beralih ke Pak Mitra Cahyadi, biasa disapa dengan Pak Mitra. Ya Pak Mitra, boleh tahu sejak kapan Bapak mengenal alat musik akordion ini Pak? Kalau mengenal sih sudah lama. Tapi kalau bermainnya mungkin 15 tahun yang lalu lah mungkin. Saya mulai bermain akordeon. Kalau bicara hasanah musik Melayu, ya salah satunya selain gambus ada juga akordeon. Tapi akordeon tidak bisa juga kita bilang musik Melayu. Karena kalau musik ensemble Melayu, oke, karena dia tidak adalah campuran dari Eropa kan. Tapi seniman Melayu menggunakannya jadi membuat seperti instrumen di dalam Melayu untuk menambah khasanah musik Melayu begitu. Jadi sebagai pelengkap, sebagai pewarna begitu ya Pak ya. Tingkat kesulitannya apa nih Pak ketika memainkan akordeon ini? Tingkat kesulitannya mungkin kita mengatur antara, kan dia pakai angin. Biar ada suara, kita menggunakan angin kan. Enggak seperti seperti keyboard kan sudah dengan elektrik dan yang lain. Sekali ini kan untuk mendapatkan suaranya ya harus menggunakan angin yang dibuka itu. Mungkin kesulitannya itu antara kita membuka anginnya, habis itu kita menekan touch-nya. Seperti itu. Kalau untuk ciri khasnya Pak, ciri khas ketika masuk ke dalam musik Melayu begitu, apakah ada permainan-permainan khusus dari akordeon ini? Ciri khas musik Melayu,
Ya itu yang saya bilang tadi itu karena dia ensemble musik kan. Jadi kalau dia ciri khasnya mungkin dari lagunya. Nah, mungkin ada lagu seperti Serampang 12, ada Tanjung Katung, ada pokok berbagai macam ya dari situ. Tapi kalau seperti Gambus kan dia tuh seperti bersair gitu Pak ya. Jadi dia tuh main sendiri juga bisa itu. Kalau Gambus, tapi kalau akordeon ini lebih ke lagu apa atau instrumen apa yang mau kita mainkan. Ah di situ. Kalau secara nada memang ada khasnya nada Melayu. Ah itu tinggal kita mengkombinasikan lah. Seperti salah satunya musik yang dimainkan tadi ya Pak ya? Ya itu salah satu seperti ya kalau kayak tadi itu kan ya, saya bermainkan mawal aja lah. Itu musik pembuka, nah, kayak seperti itu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang musik Melayu, namun kita akan break dulu untuk simak iklan yang berikut ini. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara masih dalam acara obrolan budaya LPP RRI Sintang dan bersama dua narasumber ada Pak Jam dan juga Pak Mitra. Nah kita masih ngobrol lagi nih, Pak Jam dan juga Pak Mitra tentu sudah sangat akrab sekali dengan dua alat musik yang tradisional, namun pada zaman sekarang ini sangat jarang sekali kita temukan anak muda memainkannya, kemudian generasi milenial memainkannya. Kalau berdasarkan perkembangan di Kabupaten Sintang sendiri, Pak Mitra, apakah ada minat yang luar biasa dari masyarakat Kota Sintang, terutama kaum milenial nih Pak Mitra? Untuk musik tradisi ya, kalau musik tradisi mungkin minatnya masih ada, tapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak sekarang. Apalagi sekarang ini kan zaman milenial ini kan kebutuhan anak muda nih tentang musik ini kan sedikit berbeda, jadi mereka lebih suka dengan musik luar. Makanya saya menekankan cintailah musik daerahmu, baru kamu boleh menikmati musik yang lain gitu. Kalau dari Pak Mitra sendiri, apa ada upaya Pak untuk melestarikan dua alat musik ini atau mungkin musik khas Melayu lah begitu di Kabupaten Sintang ini Pak? Ya mungkin karena saya di Sanggar, ya kan, mungkin disitulah menjadi wadahnya. Jadi untuk pelestarian, ya kita juga buat orkes Melayu namanya, orkes Melayu Dendang Serumpun. Itu kita bermain musik-musik Melayu. Jadi kalau pelestariannya ya mungkin seperti itu yang lebih dekat sekarang. Kalau Pak Mitra melihat sendiri dari minat masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya kaum milenial yang bergabung dalam sanggar. Ini kan Pak Mitra punya sanggar ya, Sanggar Anantakupa. Ya. Di situ perekrutannya bagaimana Pak? Kalau untuk yang memainkan musik ini apakah sudah ada nih generasi Pak Mitra misalnya aja yang khusus memegang akordeon? Bisa ceritakan ya Pak? Kalau di Sanggar sih banyak yang bisa bermain akordeon ya. Tapi sekarang kemauannya untuk belajar. Mungkin menurut saya melatih atau membangun atau cara bermain itu semuanya bisa, perlu kerja keras saja. Tapi mengembangkannya itu mungkin perlu dengan ilmu gitu. Nah, di situ. Jadi kebanyakan kawan-kawan di Sanggar itu cuma tahu saja gitu. Cuma ya saya pandai main aja gitu. Tapi untuk mengembangkannya itu atau mau belajar lebih jauh itu memang minatnya agak kurang. Minatnya kurang. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang harus dimiliki oleh kaum milenial itu agar mereka itu benar-benar bisa paham kemudian cepat untuk mengerti, memahami musik tradisional Melayu ini?
Intinya itu di tradisi, karena Pak Jam ini kan seniman tradisi. Jadi intinya itu semua itu di tradisi. Jadi kalau kita belajar musik Melayu kan perkembangannya kan dinamis nih sekarang nih. Bermacam-macam ragam. Sekarang ada dicampur dengan saksofon dan lain-lain. Tapi kita kembali lagi ke tradisi. Kalau sudah kita pegang tradisi, menurut saya itu tradisi itu di hati, tapi kalau kreasi itu di otak. Jadi kita harus menyatu antara dua hal itu ya Pak ya. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh dalam mengkreasi atau memodifikasi, kita harus paham dulu tradisinya. Harus paham tradisi, kemudian suka dan kreasinya nanti ya Pak ya terakhir. Ya, bukan hanya suka, cinta. Cinta ya, dan suka. Cinta. Berarti Pak Mitra memang sudah cinta juga dengan alat ini. Nah, kita beralih ke Pak Jam. Pak Jam, sudah ada generasinya tidak nih Pak Jam untuk yang memainkan alat musik gambus di Kabupaten Sintang ini Pak Jam? Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menularkan 2 orang ya. Alhamdulillah, dan sekarang dia sedang mengambil S1-nya di Pontianak di bagian seni juga, dan kemarin alhamdulillah dia mengangkat skripsinya dia juga alat musik gambus. Alat musik gambus. Ya. Bagaimana Pak 2 anak buah ini, bisa dikatakan anak buah ya, atau mungkin 2 murid bisa tertular dengan alat musik gambus Melayu Sintang ini Pak? Yang pertama itu tadi karena kecintaan dia gitu. Kecintaan dia dengan tradisi tadi ya. Karena tradisi itu sudah mendarah daging, sudah di hati dia. Jadi disitulah nampak gitu ya, nampak keinginan dia untuk mempelajari lebih dalam daripada alat musik gambus ini tadi. Kalau untuk murid Bapak, mengalami kesulitan tidak dalam mempelajari alat musik gambus ini? Mengingat tadi Pak Jam mengatakan bahwa untuk mempelajari alat musik gambus ini bukan hanya lewat tangan, tetapi juga lewat insting atau perasaan Pak. Lumayan rumit juga karena itulah tadi ya, karena alat musik gambus itu kan yang diperlukan di sini kan memang insting kita gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu lagu apa yang ingin kita mainkan. Maka berawal dari situ saya memberikan penjelasan kepada ya katakan aja anak buah saya ya, regenerasi saya lah gitu ya. Saya jelaskan, yang pertama tolong cari lagunya dulu. Setelah tahu lagunya apa, disitulah kita memulai dari mana mulai mainnya gitu. Karena alat musik ini kan yang pertama seperti yang saya contohkan, itu memang alat musik ini memang gerakan tangan kita nih harus sesuai gitu kan, harus sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran kita gitu. Ini kemana lagi, ini kemana lagi, nah, gitu. Memang lumayan rumit, tapi alhamdulillah karena memang niat dalam hatinya tadi kuat, gitu kan. Kemudian ingin menjaga daripada tradisi alat musik ini biar selalu berjaya gitu kan, biar selalu ada di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah semuanya jadi mudah gitu. Kalau melihat perkembangan musik di Kabupaten Sintang, apakah Pak Jam melihat akan ada perkembangan anak muda lebih banyak lagi menyukai dengan alat musik gambus ini? Karena tadi sepertinya baru 2 orang begitu ya generasinya. Apakah kedepannya akan ada wadah-wadah yang mumpuni untuk masyarakat Kabupaten Sintang mempelajari alat musik ini, Pak Jam? Jadi itu merupakan satu harapan kita ya. Harapan kita bersama dengan anak-anak muda kita, apalagi di zaman milenial begini, banyak anak-anak muda kita yang lebih kepada musik yang modern gitu kan. Sementara musik yang seperti gambus salah satu contoh, itu merupakan satu musik atau satu jenis musik yang harus kita lestarikan ya, yang harus kita budayakan. Jadi kita juga membuka diri dalam hal ini. Saya juga punya ya dikatakan sanggar kecil-kecilan lah Pak ya. Jadi kita juga ada sanggar bunga serumpun, alamatnya di Bandung Kota ya. Jadi kita juga membuka diri, andai kata ada anak-anak muda yang ingin lebih tahu, lebih jelas atau mempelajari daripada alat musik ini, kita siap. Bahkan kita juga khusus untuk Kabupaten Sintang, khususnya Sintang Kota, kita juga sudah siap
ada satu orang yang sudah saya katakan senior untuk membuat alat musik gambus ini, ya. Namanya Bapak Usman M. Akib. Beliau juga sekarang sudah membuat 12 buah, yang 3 buahnya itu kita kirim ke Pontianak, nah, sisa masih ada 8 buah. Jadi kalau untuk alat musik gambus ini harus ada pembuatnya khusus ya Pak ya? Kalau di Sintang tidak beredar secara besar-besaran begitu ya Pak ya? Atau bisa dikatakan langka? Kalau dikatakan langka saya rasa iya juga. Karena itulah tadi ya. Karena kurangnya minat untuk mempelajari alat musik ini. Jadi untuk alat musiknya juga banyak yang tidak tahu gitu kan. Macam mana sih alat musik gambus kan kayak begitu. Iya, ini kalau boleh tahu dari kayu apa nih Pak? Mungkin Bapak tahu nih. Jadi kalau untuk pembuatan jenis gambus ini ya, alat musik gambus ini ya, kayu yang paling bagus itu adalah kayu nangka. Ya, kayu nangka, karena kayu nangka itu dia makin lama dia itu bukan makin berat, makin ringan gitu. Nah itu. Kemudian dari suaranya itu melengking gitu. Tapi kalau kayu-kayu biasa ataupun kayu-kayu keras ya, dia suaranya itu tidak keluar. Jadi suaranya itu agak mekam di dalam itu. Jadi yang lebih baik dan lebih bagus hasil suaranya itu adalah jenis kayu nangka. Jenis kayu nangka, dan itu cukup mudah ya Pak ya ditemukan di Ya, Kabupaten mudah. Sintang. Ya, kalau untuk Pak Mitra sendiri, kalau alat akordeon ini bagaimana Pak di Sintang? Apakah mudah ditemukan atau ini pesannya khusus dari ibu kota? Kalau ditemukan sih mungkin penjualnya ya. Kalau jualannya sih banyak, di online juga banyak. Karena ini alat musik ini udah universal sekarang, akordeon nih. Seperti bukan hanya Melayu aja sekarang pakai akordeon gitu kan. Keroncong juga itu biasa pakai akordeon. Ada keroncong Melayu itu pakai akordeon. Iya, itu bisa ya Pak ya Ya, dipadu-padankan. itu yang saya bilang, musik akordeon itu assemble-nya musik Melayu itu. Gitu. Oke Pak Mitra, zaman sekarang ini kan anak muda lebih menyukai musik-musik yang modern, tidak lagi menyukai musik tradisional. Seperti contohnya saja tadi keyboard ya. Keyboard, kemudian alat-alat musik lainnya. Merasa tersisihkan tidak Pak dengan alat musik yang modern ini, kemudian sangat luar biasa merangkul energi dari kaum milenial. Jadi mereka melupakan musik tradisional. Kalau tersisihkan sih enggak ya lah ya. Mungkin karena kurangnya minat. Kurangnya minat ini kan banyak faktor kan. Mengapa anak-anak lebih suka dengan yang sekarang ini yang lebih elektronik. Sekarang kan semua pakai laptop aja udah buat musik sekarang. Enggak perlu ada alat musiknya. Karena anak muda sekarang kan pengen lebih yang simple gitu, belajar tuh yang simple gitu kan. Tapi tidak tahu kalau efeknya itu dia tidak punya jati diri gitu. Ya, maksudnya jati diri gimana? Jati diri sebagai anak daerah di Sintang gitu kan, dengan berbagai macam ragam kesenian budaya gitu kan. Ya itulah, saya berterima kasih juga untuk RRI karena membukalah jalan nih, salah satu promosi kesenian daerah inilah nih gitu kan. Saya berterima kasih sekali lah ini kan. Jadi kita bisa kenal Pak Jam, rupanya ada pembuat gambus, ada yang bisa main gambus, ada juga yang bisa mengajarkan gambus. Oke, Pak Mitra, selain memainkan akordeon, apakah bisa juga nih memainkan alat musik lain? Atau mungkin alat gambus ini bisa tidak nih Pak Mitra? Saya kalau membuat musiknya bisa, mungkin kalau mainkannya saya kurang bisa lah. Gitu. Tapi kenal begitu ya dengan Ya, musik kenal. ini? Saya juga ada teman di Sanggar juga, anggota Sanggar juga pemain gambus juga. Apa yang membuat Pak Mitra tidak tertarik atau mungkin kurang tertarik lah untuk memainkan ini Pak? Yang disebutkan Pak Jam tadi itu, Insting itu ya? insting satu, yang kedua memang hati itu ya gimana ya, pemain gambus ini kan rata-ratanya orangnya tenang gitu. Nah, dan juga yang pasti bisa bernyanyi. Kan sambil main gambus tuh sambil nyanyi, kalau saya kan nggak bisa menyanyi. Oh begitu ya? Ya, itu Jadi kan- harus ada kolaborasi antara bisa memainkan alat musik dan juga bernyanyi. Iya. Jadi Pak Jam pandai bernyanyi nih ya Pak Jam ya? Kalau untuk mengiringi ini biasanya kita kan
ada penutup, pembuka dan penutup itu kan. Ya, jadi yang pembuka dan penutupnya itu lagunya itu beda-beda gitu kan. Nah, jadi kita memang dituntut memang harus bisa gitu. Memang harus bisa. Pokoknya ya, mau tidak mau harus bisa bernyanyi. harus bisa bernyanyi gitu. Selain musik gambus bisa memainkan alat musik lain, Pak? Selain dari alat musik gambus yang kita tahu paling gitar aja kan. Gitar ya. Gitar aja. Kalau akordeon, Pak? Kalau akordeon saya enggak paham. Belum paham. Tapi ada keinginan tidak untuk belajar nih sama Pak Mitra nih tentang musik akordeon nih? Iya, kalau masalah keinginan pasti ada keinginan, karena apalagi macam akordeon ini kalau kita padukan dengan alat musik gambus kayaknya nyambung gitu kan. Iya, jadi selama ini sudah terpadukan atau belum terpadukan Pak Mitra? Sudah terpadu. Makanya saya bilang tadi ensemble musik. Jadi ada di festival musik Melayu itu kan juga ada tuh gambus Jepin tradisi. Itu gabungan antara gambus dengan akordeon dengan alat musik lain gitu. Iya, ini kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19 nih, Pak Jam dan juga Pak Mitra. Apakah pernah mengadakan bermain musik akordeon atau bermain musik gambus secara tradisional dengan masyarakat di seluruh Indonesia? Karena kita kenal musik Melayu ini bukan hanya di Kabupaten Sintang, tapi hampir di seluruh Indonesia ya, masyarakat yang berciri khaskan Melayu itu ada. Pernah ada hal seperti itu atau nanti kedepannya melakukan hal itu, Pak? Iya, mungkin lebih pendataan ya Pak, pendataan untuk seniman-seniman tradisi. Sekarang ini kan minatnya banyak, misalkan nih, tapi yang tukang acara enggak ada. Ya, jadi kan bukan hanya bisa bermain kayak gambus teng teng teng, bukan hanya seperti itu. Itu kan ada tradisinya, ada ya itu yang sekarang ini susah gitu kan. Apalagi kita minta dukungan pemerintah lah untuk melestarikan ini semua. Artinya harus ada penyelenggaranya begitulah ya Pak ya. Kalau Pak Jam sendiri bagaimana Pak? Keinginan ini apakah ada di benak Pak Jam begitu untuk lebih mengenal lagi musik gambus antara bumi Kalimantan yang satu dengan bumi-bumi yang lainnya? Kalau masalah gambus ini ya, karena kita melihat memang satu ciri khas musik tradisi musik Melayu gitu. Jadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, jadi alangkah lebih baik kalau kita ada sejenis pertemuan atau gimana membahas gimana perkembangan ke depan musik, khususnya musik gambus ini ataupun tradisi ini bisa lebih maju lagi gitu kan. Karena gimana pun kalau bukan kita atau bukan dari sekarang ya, kayaknya untuk regenerasinya itu susah gitu. Jadi oleh karena itu memang sangat kita harapkan nantinya apa yang dikatakan oleh Pak tadi, ada penyelenggaranya gitu kan. Nanti kita adakan festivalnya, kita ikut sertakan. Jadi dengan festival itu saya rasa bisa untuk membuka niat itu, membangkitkan niat daripada generasi muda kita gitu kan, dengan adanya festival-festival yang diadakan gitu. Jadi itu sangat kita harapkan gitu. Oke, baik. Seru sekali ya obrolan kita pada kesempatan kali ini, dan narasumber kita juga mengharapkan adanya festival terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa dan bagaimana obrolan kita berikutnya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami LPP RRI Sintang dalam obrolan budaya RRI Net. Gambus merupakan alat musik tradisional Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Secara fisik, gambus sekilas menyerupai gitar. Musik gambus ini harus tetap dilestarikan agar generasi muda mengetahui dan berminat untuk mempelajarinya, sehingga pelestarian musik gambus tetap eksis di masyarakat. Namun, kini fungsi alat musik gambus lebih sering dimainkan untuk mengiringi tarian zafin dan lagu Melayu yang diiringi juga dengan beberapa alat musik lainnya. Akan tetapi,
Walaupun musik gambus dalam tari Zapin berkembang, mereka tetap tidak mengubah aturan awal dalam tradisi yang sudah hidup pada masyarakat Melayu. Untuk Zapin tradisi, pemain musik gambus biasanya akan membawa syair nuansa Islami pada acara hitanan, khataman Al-Quran, cukur rambut, dan acara malam berinai calon pengantin wanita. Sedangkan untuk tari Zapin, kreasi pemain lebih membawakan syair-syair sekuler pada acara yang sifatnya tidak sakral, seperti acara menerima tamu, acara resepsi pernikahan, dan acara lainnya. Masih dalam acara obrolan budaya LPP RRI Sintang dengan tema yaitu musik Melayu. Dan pendengar, kita masih lanjut lagi buat ngobrol masalah musik Melayu ini. Dan saya juga sudah punya janji dengan salah satu pemuda dan penyanyi asal Kabupaten Sintang. Ya, dia masih muda, milenial, dan tentu saja pandai bernyanyi ya, luar biasa sekali. Assalamualaikum Kak Wit. Waalaikumsalam warahmatullahi kabar Kak wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar Duan gimana? Alhamdulillah baik. Jadi apa cerita kita nih? Kita masih ngobrolkan seputar musik Melayu. Musik Seperti Melayu tempo ya. hari yang Widya bilang sama Bang Gun. Nah, jadi Bang Gun ini kan nama lengkap, nama asli Agus Irwansyah. Bukan Biasa, Agus Kurniawan. biasa dipanggil Agun. Bang Agun ya. Nah, Kalau panggilan kampungnya nih, kampungnya itu Bang Agun. Agun ya. Iya, Bang Nah, Agun ya. Jadi gini Bang Gun, kita Terus? ngomongkan masalah musik Melayu nih Bang Gun. Duan kan penyanyi Melayu lah gitu, iya, terkenal di Sintang. Ah, Cengkok-cengkok khusus tuh ada Jom? Cengkok khususnya. Bisa dong Duan contohkan. Untuk mencontohkan, sebenarnya saya nih Kak Wit, sebenarnya bukan Melayu aja yang saya balas. Yang saya bahas, tapi memang Melayu tuh udah mendarah daging dah untuk saya, karena saya dari kecil tuh suka sekali dengar lagu Melayu, suka. Cobalah. Mau lagu yang mana nih? Nak yang cepat apa yang lambat? Cepat boleh. Yang cepat. Tanjung Katong airnya biru, tempat anak mencuci muka. Nah, cukup segitu. Aduh, Duan pelit benar Pak Duan tuh. Oke, Siap, Bang Gun, apalagi, Kak? Duan kan belajar musik Melayu tuh sejak kapan? Dari saya kalau lagu Melayu nih dari saya SMP. Kalau tahapan-tahapan belajar musik Melayu ini seperti apa, Bang? Tahapannya memang butuh proses yang panjang sekali sih, karena cengkok Melayu nih sangat susah dibandingin cengkok lagu pop, lagu dangdut, lagu keroncong. Keroncong juga susah. Ini kan Melayu nih seperti kita macam kita nak ngaji. Iya, jadi awalnya kan belajar apa dulu nih? Belajar Melayu dulu kah atau dangdut? Saya dangdut. Jadi awalnya dangdut. Awalnya tuh dangdut, dari kecil tuh karena saya suka main tempat paman saya. Langsung saya dengarkan, kok kayaknya enak sekali lagu Melayu ini. Nah, dari situlah saya bisa belajar tuh lagu Melayu, belajar. Tapi ndak mudah sekali sih Kak Wit. Sakit memang lagu Melayu nih. Oh, Dia jadi ada beberapa macam sih Melayu nih. Dia ada Melayu Gajal sama Melayu Nusantara. tuh apa lagi tuh? Kalau Melayu Gajal nih dia tuh lebih ke India. Nah, Misalnya? Misalnya nih kayak lagu Pak Ngah Balik deh. Pak Ngah Balik, bulan mengambang. Pak Ngah Balik, hari dah siang. Pak Ngah Balik, bulan mengambang. Begitulah dia contohnya. Itu dia Gazal. Apa yang Nusantara? Nusantara ini contohnya makanlah sirih, berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Gitu lah dia tuh. Oh, jadi ada dia kekhususannya lah ya, ada khas khusus. ya. Dia kalau yang Gazal tuh lebih ke India. Asli. Kalau di Melayu itu kan ada istilah besair. Tahu Jom? Sair. Besair, kemudian ada lagu Melayu. Tadi Bang Gun bilang ada lagu dangdut, belajar dulu. Nah, kalau sair sama Melayu nih apa bedanya? Bedanya tuh kalau sair dia nih ndak diiringi dengan musik. Contohnya nih kayak tersebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia
seamanah. Gitu lagi. Aduh, kok suara Banggun ini matang sekali ya, lembut, cengkoknya makasih lah, ada. Kak Wit, ya. Ada pantangan-pantangan khusus untuk Pantangan. suara atau mungkin untuk penyanyi Melayu tuh apa sih yang harus dilakukan? Kalau untuk pantangan saya sih cuman kalau gorengan saya makan. Gorengan saya makan cabe. Orang bilang kan jangan makan cabe. Nanti ini ibaratnya tuh apa sih tenggorokan kita ini bisa sakit lah ibaratnya. Kalau saya enggak, justru kalau kita makan cabe dahak-dahak yang ada di tenggorokan kita nih nanti dia kan pasti keluar tuh kalau udah kita makan cabai ini terasa ini kan aneh kan. Habis itu kita keluarkan. Yang saya pantangkan cuman air es. Jadi air es aja. Saya air es. Tapi kalau gorengan saya makan Tapi sambal. kalau ngobrol sama teman-teman yang penyanyi Melayu juga, mereka sama dengan Banggun atau beda? Kalau saya lihat sih yang pernah saya lihat ya kayak Irma, si Imas mereka tuh minum air es segala apa tuh minum. Tapi Jadi kalau minum. tapi saya lihat tuh kok enggak Nggak berubah. berubah. Tapi kalau saya ini kayaknya sensitif memang. Berubah ya. Kalau dengan air es tuh saya pernah nyanyi coba, saya nyanyi, habis itu saya minum air es. Habis itu langsung kayak Beda. parau suara ini rasa aneh gitu. Berarti setiap orang punya ciri khasnya masing-masing iya, betul, atau betul, punya betul. kualitas suaranya masing-masing. Iya, Pak. Nah, kalau buat Banggun ini kan lagu Melayu ada yang susah, ada yang mudah. Boleh dicontohkan sedikit kalau untuk lagu yang mudah itu seperti apa? Muda ini pernah dengar lagunya Victor Huta Barat kalau enggak salah dia pernah nyanyikan Cinta Hampa, pernah enggak? Kak Wi dengar? Belum. Belum pernah Coba. kan? Ibarat air. Itu kan enggak banyak makan senggok kan? Iya. Ibarat air. Oh, itu masuk Melayu. Melayu masuk dia. Masuk. Di daun keladi. Tapi kalau mau dicengkokkan ibarat air di daun keladi. Kayak gitu dia. Itu yang mudahnya. Kalau yang beratnya, yang susah nih tadi itu seperti makan sirih dengan lagu Siti Nurhaliza yang ini kalau enggak salah Apa saya tuh? nih Cindai. bukan Cinta itu bisa enggak bercengkok pun bisa. Ini patah hati. Patahlah hati teruslah merajuk. Itu butuh apa sih pernapasan kita nih harus main dengan napas. Merajuklah sampai. Itu yang susahnya. Boleh Sakit. tahu enggak Banggun? Apa sih yang membuat Banggun ini suka sama lagu Melayu? Kan bisa dikatakan kalau zaman sekarang tuh lebih modern atau lebih eksis, lebih ya keren. Sepertinya tuh lagu-lagu yang berasal dari daerah luar lah, dari luar negeri misalnya, lagu-lagu asing atau musik-musik modern lah Modern, gitu. ya. Kalau buat Banggun apa sih yang membuat cinta dengan lagu Melayu? Lagu Melayu ini nih betul-betul memang apa ya, kelok-kelok cengkoknya tuh memang tak mudah lah kita dapatkan ya Kak ya. Tapi memang tergantung juga penyanyinya. Kalau penyanyinya bagus, kena di hati kita nih, sukalah. Tapi kalau yang enggak bagus tuh apa ya, susah lah pokoknya bicarakan masalah lagu Melayu nih. Pokok memang bagi saya nih dah the best sangat lah. Bagus sekali. Pokoknya Banggun sangat cinta sekali lah dengan lagu Melayu nih. Ada pesan enggak buat generasi milenial gitu, yang sama dengan Banggun lah? Nah, buat teman-teman semua, cintailah musik lagu daerah kita. Lagu Melayu ini memang betul sih, memang enggak semuanya yang betul-betul bisa suka. Setidaknya cintai dulu lah lagu daerah kita dengarkan. Kalau yang pengen dengar ibaratnya tuh apa ya, jadi penyanyi Melayu lah ibaratnya kan. Dengarkan dulu penyanyinya, siapa penyanyinya. Kalau intinya cintailah musik lagu daerah kita sendiri. Pokoknya harus pastinya. cinta dulu. Cinta dulu. Kalau yang namanya cinta tuh kan pasti dapat Kak. Oh iya iyalah. Betul kan? Oke Banggun, Hah? tadi saya tuh sempat ngobrol dengan Pak Jam dan juga Pak Mitra. Dua orang pemain alat musik, yang satu gambus, yang satu pemain musik Apa tadi? yang sangat terkenal ya di Sintang ini. Pokoknya beliau ini adalah salah satu pengasuh di Sanggar Anantakupa. Nah, kita nanti ngobrol bersama mereka, Boleh? ya? Boleh. Saya boleh. juga tadi sudah sempat ngobrol dan kita Oke. temui mereka. Oke, siap. Sip. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo
adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Dendang anak senang, ahai, dendang anak senentang, hendak pergi ke seberang naik tambang, anak dara berlenggang. Bagak Benang, lagu Melayu Duan deh. Masih ada lanjutannya ini Kak Wid. Coba lanjutkan Dendang lagi. anak senentang. Gimana Kak Wid? Bagus tak? Bagus. Ini nih lagu Bagus. lagu Kota Sintang. Nah, ini diciptakan sama ini Bang Mitra nih langsung ada jadi sekalian di sini. Pak Mitra ini adalah pencipta lagunya ya Pak ya. Aransemen musiknya juga. Inspirasinya dari mana Pak? Inspirasi dari Kota Sintang lah. Kalau anak-anak muda Kota Sintang nih biar berdendang gitu. Nah, maka judulnya tuh Dendang Anak Senentang. Dendang anak senentang. Dendang Anak Senentang. Ya. Artinya buat anak-anak di Kota Senentang deh. Ya. Nah, pesan dan kesannya nih bagi masyarakat Sintang, terutama kaum milenial, agar musik akordeon ini tetap lestari. Silakan nih Pak Mitra. Mungkin pesannya untuk khususnya untuk musik Melayu ya. Dendang Melayu, syair Melayu, atau musik gambus, jepin tradisi ya Pak. Pesannya mungkin anak muda sekarang tuh lebih dekat lagi lah. Lebih bisa mencintai lah dulu mencintai keseniannya itu, budayanya itu. Mungkin itu kalau pesannya, kesannya mungkin kita sama-sama berkolaborasi lah nantinya ke depannya. Saya, Bang Agun, Pak Jam mungkin bisa dengan RRI juga mungkin bisa berkolaborasi. Itu untuk melestarikan seni dan budaya, khususnya budaya Melayu. Iya. Oke, buat Bang Jam nih, pesan bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya khususnya kaum milenial untuk musik Melayu, khususnya gambus seperti apa nih Pak? Ya. Jadi pesan saya ya, dengan adanya kita mengadakan kegiatan atau sejenis festival atau sejenisnya lah ya. Jadi saya rasa itu bisa membangkit minat anak-anak muda kita mengenal terlebih dahulu gimana sih sebenarnya adat budaya Melayu yang sebenarnya gitu kan. Jadi dengan adanya festival tersebut saya rasa bisa untuk membangkit minat anak muda. Kemudian dengan adanya dengan melihat adanya festival tersebut, jadi di situ saya rasa bisa untuk awal mula daripada anak-anak muda kita melihat gitu kan, melihat bahwa jenis musik Melayu khususnya yang ada di Kabupaten Sintang ini ya, memang harus kita budayakan ya. Jadi pesan saya sekali lagi, saya hanya kepingin gimana jenis musik Melayu ini, baik itu akordeonnya, kemudian gambusnya, itu bisa kita lestarikan, bisa kita budayakan. Jadi jangan sampai punah. Apalagi sampai hilang gitu kan. Jadi jangan sampai tidak ada kata hilang di telan zaman, ya. Jadi saya harapkan jangan sampai ada kata hilang di telan zaman, itu tidak ada. Jadi kita sangat berharap sekali, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengadakan festival dan lain sebagainya guna untuk memberikan motivasi gitu ya.
untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda kita gitu. Seperti yang tadi yang dinyanyikan oleh abang kita ini dengan syair yang begitu indah ya, di situ menampakkan bahwa ada ciri-ciri khusus musik Melayu itu gimana. Oke, baik Bang Gun. Ya, Kak Nah, Wit. kalau untuk regenerasi kedepannya ada keinginan enggak nih dari Bang Gun sendiri untuk masyarakat Kabupaten Sintang, terutama untuk kaum milenial? Maksudnya itu melatih vokal. Kalau untuk melatih vokal saya sebenarnya bukan keluaran dari ibaratnya tuh kayak sekolah musik, sekolah vokal. Tapi setidaknya kalau untuk memberi arahan supaya lagu ini cengkoknya seperti ini, improvisasinya seperti ini, itu saya bisa lah. Tapi semampu saya lah, yang pernah saya ibaratnya tuh saya ikut lomba, saya dengarkan lagu ini seperti apa dan menyanyi gayanya seperti apa, itu insya Allah bisa lah. Bisa. Jadi kalau misalnya saya pengen belajar nyanyi juga bisa nih ya boleh, sama Bang Gun ya? Boleh Kak Wit, boleh. Mungkin boleh nih, saya masih pengen denger lagi lagu Melayu yang tadi dinyanyikan nih Bang yang Gun. tadi asik ya lagunya sama ya? Pak Mitra nih. Saya ucapkan terima kasih yang pastinya Iya, buat iya. Pak Mitra, buat Pak Jam atas waktunya dan juga Pak Gun. Iya, terima kasih, ya. terima kasih. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja berada, kita simak lagu Melayu yang dimainkan oleh pemain musik ada Pak Mitra, Pak Jam dan juga bersama Bang Gun, penyanyi Kabupaten Sintang. Ahai dendang anak senentang, ahai dendang anak senentang, hendak pergi ke seberang naik tambang, anak dara berlenggang dendang anak senentang, hendak pergi ke seberang naik tambang, anak dara berlenggang. Dendang anak senentang. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, terima kasih telah menyaksikan obrolan budaya kali ini, persembahan dari RRI Sintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.